A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi di Tabula Rasa, kita sama-sama belajar lagi, kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati lagi, kita berkontemplasi tentang hidup, yang mudah-mudahan tayangan ini, pembelajaran ini bermanfaat untuk kesadaran kita, menambah pengetahuan kita, tetapi tidak hanya berhenti di pengetahuan, mari kita masukkan ke dalam rasa, dan mari kita outputkan menjadi perilaku dan akhlak kita yang lebih baik. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening dulu sejenak agar kita hadir utuh di sini saat ini. Volume pikirannya agak diturunkan supaya nggak terlalu loncat depan belakang, sehingga hati kita jadi lebih terbuka, hikmah akan bisa digapai, sehingga pembelajaran ini akan masuk ke dalam kesadaran dan membuat kita jadi lebih baik. Oleh karena itu, mari kita menghening, dipersilakan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah ada di frekuensi vibrasi energi yang sama, di halaman yang sama untuk kita bisa mulai belajar. Kembali dalam konsep Ramadan, di mana bulan Ramadan ini bulan yang selalu dinanti-nanti gitu ya, bulan yang sangat spesial, bulan yang penuh keberkahan di dalamnya. Tetapi balik lagi, Ramadan ini perlu dihadapi gitu ya, perlu dilalui dengan sebuah kesadaran. Karena mungkin kita melakukan setiap Ramadan itu adalah kebiasaan yang hanya diulang-ulang. Justru ketika kita mau berubah, kita harus melakukan kebiasaan yang baru. Ketika kita mau menuju kepada kebaikan yang lebih baik lagi, kita harus membuat kebiasaan yang lebih baik lagi. Jadi ujung-ujungnya adalah bagaimana kita merubah diri dengan bagaimana kita merubah kebiasaan. Maka kalau kita perhatikan, di bulan Ramadan ini dibikin padat bulannya dengan penuh menu-menu atau penuh bumbu-bumbu gitu ya, ornamen-ornamen yang di dalamnya banyak ibadah-ibadah tambahan. Di mana di dalam ibadah tambahan itu, yang ingin menjadi esensi adalah membuat kita menjadi kebiasaan yang baru gitu. Jadi kalau misalkan nggak di bulan Ramadan, kita cuek sama orang yang lapar gitu misalkan. Tapi begitu di bulan Ramadan, kita tidak makan dan tidak minum, merasakan lapar dan haus, di situ muncul kepekaan gitu. Tapi dengan harapan, selesai bulan Ramadan juga, ya jangan berhenti juga untuk berbaginya gitu kira-kira. Karena kalau hanya bulan Ramadan yang berubah, ya itu sama sekali tidak akan merubah kebaikan di dalam hidup kita, justru malah kebiasaannya cuma berubah hanya 30 hari, tapi tujuannya adalah 30 hari bulan Ramadan sebagai latihan, justru di situ untuk merubah kita menuju kepada tahun berikutnya, 11 bulan yang akan datang, itu kita mengalami upgrade habits gitu. Kebiasaan yang naik lebih baik lagi, kebiasaan yang membawa kita menuju kepada perubahan yang signifikan baik. Nah, dalam ornamen-ornamen ini, di bumbu-bumbu Ramadan ini, kita sering sekali mendengar seperti sahur, tarawih, nuzulul Quran, itikaf. Ini istilah-istilah yang sangat sering kita dengar. Tetapi ketika kita hanya tahu istilahnya dan hanya tahu untuk melakukan apa tanpa sebuah kesadaran di belakangnya, ya kembali tuh, kita hanya mengolahragakan ini tubuh fisik, tapi tidak membawa dampak kepada keruhanian kita, kepada kesadaran kita. Kita sering mendengar sekali dengan kata-kata sahur gitu. Nah, sekarang kita elaborasi. Kalau saya bicara atau mendengar kata-kata sahur, itu udah pasti rata-rata konsep pemikirannya adalah langsung urusannya sama makan sahur gitu. Jadi nggak jauh-jauh urusannya sama makan aja gitu ya kira-kira. Padahal kalau kita berbicara di dalam Al-Quran, di surat 3 ayat 17, kalau kita berbicara konteks sahur, sahur itu adalah waktu sebelum subuh gitu intinya. Oke ya, waktu sebelum subuh di sini artinya kita disuruh bangun. Tapi Quran justru mengatakan waktu bangun lebih awal ini bukan disuruh makan aja sih sebenarnya. Tetapi banyak memohon ampun di waktu sahur. Banyak memohon ampun di waktu sebelum subuh. Memohon ampun di situ kan berarti kalau saya mau memohon ampun, saya harus tahu dong kesalahan saya apa.
Kalau saya harus tahu kesalahan saya apa, saya harus merefleksikan terhadap apa yang saya lakukan hari kemarinnya. Maka tujuan adanya sahur, sekali lagi, tidak semata-mata hanya untuk urusan makan dan minum, berapa banyak makan, berapa banyak minum, dan seterusnya, masak apa gitu kira-kira. Tetapi mungkin kita rubah sedikit paradigma sahur ini, bukan menghilangkan makan minumnya, bukan. Itu juga penting sebagai energi fisik kita gitu ya. Tetapi alangkah lebih baik ketika kita bangun lebih awal dari subuh itu tadi, ketika kita bangun sahur, di situ kita bisa melakukan tahajud misalkan. Dan jangan lupa tahajud itu artinya adalah bangun juga sebetulnya, membangunkan kesadaran. Di situ kita punya banyak waktu untuk berkontemplasi. Di situ kita punya banyak waktu untuk merenung. Di situ kita punya banyak waktu untuk cek dan berkomunikasi dengan diri. Artinya, waktu sahur adalah waktu yang sangat teramat utama, karena di jam-jam itu tuh jam-jam fresh gitu. Jadi kita tidur dulu, udah tidur kita bangun lebih awal, di situ kita masih fresh, nggak terlalu banyak gangguan gitu. Mungkin kalau mau sederhana di era modern ini ada satu tips yang penting. Sebisa mungkin begitu bangun tidur jangan langsung buka gadget, jauh-jauh dulu deh kalau bisa. Karena begitu bangun udah langsung buka handphone, udah sibuk lihat postingan apa dan lain-lain, itu kita akan langsung chaos gitu. Itu kita akan langsung terbawa bahwa ya kita kehilangan momen santai dan rileks gitulah intinya. Nah maka mari kita artikan sahur ini tidak hanya kaitannya bahwa mindsetnya makan sahur gitu, atau minum, atau makan dan minum di situ gitu ya. Tetapi ada waktu early, saya punya bangun lebih awal, saya punya waktu untuk saya bisa kontemplasi. Saya punya waktu untuk bagaimana, ya di situ mungkin kita akan masuk ke dalam kesadaran, menghening, di situ kita akan banyak bertafakur, dan saya rasa momen tafakur ini penting banget untuk membuat saya dengan diri saya dengan ego saya dengan pikiran saya, dengan emosi saya, dengan memori saya, itu juga untuk memperbaiki gitu. Sehingga yuk kita mulai mengawali puasa dengan sahur, bukan berkaitan dan menitik beratkan kesibukan dengan masak apa, atau makan apa, atau minum apa, tapi jadikanlah momen sahur itu adalah momen untuk kontemplasi. Jadikanlah momen sahur itu adalah momen untuk bagaimana menelaah, meniti ke dalam diri, untuk check and balance gitu. Apa yang harus saya lakukan hari ini, apa yang saya lakukan kemarin, kesalahan apa yang dilakukan, dan apa yang harus diperbaiki hari ini. Nah, di situ kita mulai berpuasa setelah sahur, habis gitu nanti kita buka puasa, dan kita akan masuk ke ibadah tambahan yang disebut dengan tarawih. Apa sih sebenarnya tarawih? Kita akan bahas sesaat lagi. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Setelah kita sahur, kita berpuasa seharian. Artinya kita nggak makan dan nggak minum. Ingat ya, nggak makan dan nggak minum itu adalah bagian fisikal. Tapi jangan lupa juga untuk tetap kontrol amarah, sabar tetap ada, emosinya juga tetap dijaga. Intinya kita lebih peka lah terhadap emosi-emosi yang terjadi dalam diri gitu. Gejolak-gejolak yang terjadi di dalam diri gitu. Nah, dengan harapan mengurangi makan, juga kita mengurangi beban pikiran untuk memikirkan harus makan apa gitu. Dengan harapan juga bahwa kalau jam makan siang kita nggak makan, sebaiknya jatah makan siang kita tuh kasihin ke fakir miskin gitu kira-kira. Jadi jangan sampai gini nih, makan enggak, minum enggak, ngasih juga enggak gitu. Ya jangan. Kenapa? Karena begitu semuanya ditahan, yang akhirnya saya juga jadi cuman mikirin nanti makan apa, nanti buka apa, yang akhirnya beramal kebaikannya justru malah jadi hilang momennya. Sekali lagi, banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan, karena di situ banyak tambahan-tambahan ibadah. Harapannya, begitu kita melakukan hal yang berbeda, kita akan memiliki sudut pandang yang berbeda, kesadaran yang berbeda, dan di situ kita akan mulai merubah diri. Nah, begitu azan maghrib, kita siap-siap untuk berbuka, kita makan, di situ udah mulai boleh makan dan minum, dan penting banget juga di sini harus tetap menjaga yang jangan terlalu banyak juga sih sebetulnya. Bukan berarti akhirnya jadi balas dendam, mentang-mentang seharian nggak makan nggak minum, makan sepuasnya gitu. Nah, ini yang menarik. Dan ini yang nggak ada di bulan-bulan lain kecuali di bulan Ramadan. Apa itu?
sholat sunat tarawih. Coba renungkan, teman-teman ya. Kita mulai merenungkan. Coba direnungkan. Katakanlah, kalau kita berbicara sahur nih, ya subuh lah ya, jam 4 gitu misalkan. Buka puasanya jam 6. Kita dari jam 4 sampai jam 6 nggak makan, nggak minum, gitu kira-kira. Artinya apa? Di sini mengelola nafsu. Baik nafsu fisik maupun nafsu non-fisik. Jasad kita dan jiwa kita. Nah, menariknya, sholat tarawih itu disimpan pas setelah Isya. Gitu ya. Jadi dari maghrib ke Isya, Isya ke tarawih, ini dibikin gapnya, jaraknya tuh nggak terlalu jauh. Coba kita renungkan apa maknanya. Tarawih itu dari kata roha. Roha itu artinya istirahat. Jadi, kita harus ngerti konteks tarawih itu sebetulnya membuat kita istirahat. Kenapa? Kebayang nggak kalau dari jam 4 sampai jam 6 kita nggak makan, dan kita di sini dikasih kebebasan makan, bisa makan terus-terusan sampai malam, yang tentu saja adanya sholat tarawih ini untuk ngerem gitu. Artinya, istirahat, hati-hati nih, jangan kebablasan. Maka sholat tarawih itu rokaatnya banyak gitu. Kenapa rokaatnya banyak? Ya ada yang 11, ada yang 23 gitu ya. Kenapa rokaatnya dibikin banyak? Justru supaya kita tuh tetap hold, nggak terlalu kembali kepada nafsu awal yang kalau lapar banget tuh makannya jadi banyak banget. Ya bahasa sekarang jadi kalap gitu ya, kira-kira jadi segala dimakan. Justru dalam konteks tarawih di sini kita diajak untuk pause lagi, stop lagi. Udah cukup, secukupnya aja makan dari maghrib sampai Isya, jangan terlalu banyak gitu. Jangan terlalu semuanya dimakan, karena kenapa? Kalau kita cuman memindahkan jam makan, perubahan nggak akan terjadi gitu kira-kira. Nah maka, kenapa tarawih ini sekali lagi ya, rokaatnya banyak. Jadi ini menarik nih ya, kadang-kadang kalau kita ngelihat fenomena-fenomena tarawih gitu ya, tarawih itu justru malah sholatnya cepet-cepet banget gitu ya. Justru malah 11 rakaat, 23 rakaat bisa selesai dalam 10-15 menit justru. Padahal kan esensinya bukan itu. Kita benar-benar menjaga lagi hawa nafsu kita, keinginan terhadap makan, keinginan terhadap minum, dengan merilekskan diri dengan sunnah tarawih yang rakaatnya banyak gitu. Artinya, ketika jam waktu sholatnya semakin banyak, kita ini lebih punya banyak waktu untuk lagi berkontemplasi sebetulnya. Maka sekali lagi ya, ini tight banget nih. Dari buka puasa ke Isya, Isya ke tarawih, itu dibikin jamnya sangat-sangat padat. Untuk apa? Supaya nggak terlalu bablas gitu. Supaya nggak terlalu semuanya masuk yang akhirnya merusak puasa kita seharian. Yang akhirnya kalau itu dirusak hanya sebagai pindah jam makan, akhirnya kita nggak punya kebiasaan baru gitu. Nah, oleh karena itu, mari kita jadikan momen tarawih itu justru adalah untuk rehat. Sesuai dengan maknanya, istirahat. Jadi nggak usah cepat-cepat, nggak usah jadi, ya balik lagi ya, segala sesuatu yang kita lakukan nggak ngerti, itu pasti jadi berat gitu. Jadi bukan harus nih tarawih karena mumpung di bulan Ramadan gitu ya, kita melakukan tarawih dengan keutamaan-keutamaannya itu bagus sih, tetapi lebih kepada self control, lebih bagaimana kita tetap bisa menjaga. Dan yang paling penting lagi, mudah-mudahan dengan kita berulang-ulang tarawih di bulan Ramadan, kebiasaan kita untuk berkontemplasi, kebiasaan kita untuk mengontrol diri, kebiasaan kita untuk memiliki konektivitas dengan diri juga akan dilanjutkan setelah bulan Ramadan gitu. Jadi tarawih itu adalah istirahat, tetap mengistirahatkan meskipun udah buka puasa, jangan terlalu tergiur dengan hawa nafsu untuk semua dimakan dan diminum, dan di situ waktu kita untuk punya kontemplasi lebih banyak lagi, punya waktu untuk berdialog dengan Allah lebih banyak lagi, punya waktu untuk bagaimana kita memekakan terhadap diri dan membangun relasi dengan diri lebih banyak lagi, yang tentu saja di situ kita punya kesempatan untuk merubah kebiasaan baru. Nah, dengan kebiasaan baru ini, tentu kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baru juga. Nah, dengan pengulangan ini, kita akan mendapatkan pandangan yang baru. Kita akan mendapatkan kesadaran yang baru.
pandangan dan kesadaran itu nanti kita akan kaitkan dengan nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Kita akan bahas beberapa saat lagi. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Nuzulul Quran itu maknanya angzalna, dari kata angzalna turun, Quran itu petunjuk. Jadi nuzulul Quran memiliki makna turunnya sebuah petunjuk. Oke, sekarang kita relevansikan dengan kejadian kita sehari-hari supaya kita melihat nuzulul Quran ini bukan sesuatu yang langit banget gitu, tetapi bisa kita aplikasikan dan bisa kita lakukan gitu kira-kira. Karena sekali lagi, ini berlaku untuk siapapun, bagi yang mengerti dan menjalankan. Oke, saya kasih contoh. Kalau kita mau merubah diri, sekali lagi, perlu merubah kebiasaan. Dan merubah kebiasaan itu poin yang paling berat dalam hidup. Maka, jangan banyak-banyak, satu step aja cukup. Satu step lagi cukup. Dan sedikit perubahan, sedikit melakukan hal yang baru, dengan nggak perlu terlalu banyak rencana dan seterusnya, sedikit demi sedikit itu akan jadi lebih baik lagi, gitulah kira-kira. Nah, dalam konteks di sini, kalau kita sering mendengar bahwa nuzulul Quran itu terjadi di 17 Ramadan misalkan. Oke? Berarti, mari kita memaknai bahwa nuzulul Quran datangnya sebuah petunjuk, salah satunya adalah datangnya sebuah ide, datangnya sebuah kesadaran, datangnya sebuah pencerahan gitu. Nah, saya kasih contoh sederhana. Kalau sehari-hari kita makan bebas, sehari-hari kita nggak terlalu peduli sama fakir miskin, nggak mau ngasih misalkan. Sehari-hari pokoknya kita hanya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang normal dalam tanda petik. Begitu masuk Ramadan, ini new normal nih. Kita bangun lebih awal. Kita ngasih makan fakir miskin. Kita melakukan reprogramming habits dengan kebiasaan tarawih. Kita banyak kontemplasi dan seterusnya. Bangun lebih pagi lagi. Di situ banyak terjadi perubahan. Pertanyaan, kalau kita melakukan perubahan berulang-ulang, di situ kita akan mulai berubah. Yang asalnya kita mungkin nggak peka, jadi mulai peka. Yang asalnya kita mungkin nggak ngelihat sesuatu hal, kita jadi melihat. Kenapa? Karena banyak perubahan. Nah, perubahan kita, anggap aja udah 17 hari kita melakukan perubahan, maka hari ke-17 ini akan mendapatkan sesuatu yang sangat berbeda pastinya. Jadi, ketika kita menjaga makan, ketika kita menjaga emosi, pasti kita akan menemukan sesuatu yang berbeda dalam diri. Maka, nanti malam 21-nya, itu sering disebut malam ganjil. Ya, ganjil di sini juga bukan berarti tanggal 21-nya sih sebetulnya. Malam ganjil maksudnya begini, anggap aja ya, sebelum bulan Ramadan mungkin orang ini marah-marah terus gitu. Tapi begitu dia udah bulan Ramadan, dia menjaga makannya, dia banyak bersedekah, banyak melakukan kebaikan, banyak berkontemplasi. Ternyata setelah 17 hari dia melakukan hal yang sama, 21 hari dia melakukan hal yang sama, dirasakan sama sekelilingnya kok orang ini jadi nggak terlalu marah-marah ya gitu. Nah, di situ terjadi kejadian ganjil gitu. Wah, ganjil nih. Coba kebayang ya kalau teman kita asalnya pelit banget terus jadi dermawan banget, kan ganjil gitu. Aneh dalam tanda petik. Nah, aneh di sini bukan aneh hal yang negatif, tetapi terjadi perubahan perilaku karena kenapa? Ada kebiasaan-kebiasaan baru yang dilakukan yang membuat perilaku-perilaku lamanya itu terupgrade jadi lebih baik gitu. Nah, maka berbicara masalah nuzulul Quran, sekali lagi, Quran itu cahaya, cahaya itu banyak makna. Jadi nuzulul Quran bukan datang buku dari langit terus ada, bukan gitu poinnya. Tetapi orang yang dapat nuzulul Quran adalah orang yang mendapatkan pencerahan. Karena kenapa? Mungkin dari 17 hari itu lebih banyak mau mendengar, lebih banyak mau berbagi, lebih banyak berkontemplasi, lebih banyak mendengarkan dirinya. Akhirnya apa? Dia lebih mengenali dirinya. Tanpa disadari hal yang paling sederhana aja. Kok kenapa ya banyak pertanyaan-pertanyaan dalam diri yang mulai terjawab? Kok kenapa ya jadi mulai banyak ide-ide baru yang bisa menyelamatkan atau bisa memperbaiki kualitas kehidupan? Dan di sini muncul, kalau mungkin bahasa para nabinya adalah pewahyuan, ini sekarang muncul ide baru, muncul kreativitas baru, muncul jawaban-jawaban yang asalnya nggak tahu jadi tahu, yang asalnya nggak ngerti jadi ngerti. Mungkin ada pepatah yang mengatakan begini, terlalu banyak pertanyaan dalam hidup dan mungkin kita nggak menemukan jawabannya. Tetapi menariknya,
Begitu kita merubah perilaku, justru malah pertanyaannya yang jadi hilang. Kenapa? Karena kita mendapatkan jawaban langsung. Itulah yang disebut nuzulul Quran. Ketika kita nggak tahu dan melalui proses ini, kita mendapatkan jawaban-jawaban dalam hidup. Nah, syarat mutlak untuk kita bisa menemukan jawaban, itu kitanya harus masuk ke dalam hening, santai, rileks. Karena kalau pikiran kita sibuk, keinginan kita memuncak, hawa nafsu kita menarik terus keluar diri, itu kita akan sulit untuk masuk ke dalam diri. Jangan lupa, bal huwa ayatum bayyinah fi sudur. Quran sejati itu ada di dalam diri kita, 29 ayat 49. Bahwa intinya, kalau kita melepaskan diri dari faktor eksternal, kita akan masuk ditarik ke dalam jawaban-jawaban Quran sejati di dalam diri. Nah, untuk diam, santai, rileks, dan hening inilah yang disebut dengan yang namanya itikaf. Maka itikaf itu berdiam diri. Berdiam diri di sini maksudnya jangan sibuk gitu. Jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu banyak keinginan. Makanya sering disimbolkan itikaf ini berdiam diri di masjid. Ya. Artinya apa? Kita tidak terlalu banyak melakukan kegiatan. Kita tidak terlalu banyak melakukan kesibukan-kesibukan. Yang akhirnya, kalau kita membatasi diri dari kesibukan, keinginan, dan mungkin ini bisa kita lakukan di bulan Ramadan karena special case gitu. Ya mungkin kita nggak terlalu sibuk dalam pekerjaan, mungkin kita nggak terlalu sibuk dalam keinginan-keinginan, dan di situ waktu yang sangat tepat untuk kita melakukan itikaf. Itikaf itu artinya adalah berdiam. Sama kayak wukuf lah, kalau dalam konteks haji itu wukuf di Arafah. Berdiam diri di padang Arafah. Arafah itu artinya pengenalan. Dalam diam, kita akan menemukan keheningan. Dalam keheningan, kita akan menemukan petunjuk. Maka antara itikaf dan nuzulul Quran itu relate sekali. Antara itikaf, nuzulul Quran, dan tarawih itu juga jadi satu kesatuan. Yang akhirnya sahur pun menjadi satu kesatuan, menjadi ornamen-ornamen di bulan Ramadan. Pada dasarnya, semua ornamen ini hanya mau mengajak kita untuk lebih mengenal diri kita. Untuk stop sejenak dari semua kesibukan, hingar-bingar dunia, masuklah ke dalam dirimu, masuklah ke dalam kesadaranmu, kenalilah dirimu yang sejati itu sebetulnya siapa. Dengan melepaskan semua kebiasaan-kebiasaan lama, dengan melepaskan segala sesuatu yang pilihannya sama dari masa yang lalu, tetapi kita begitu ada pause sejenak, ada jeda sejenak, kita punya sudut pandang yang berbeda, jarak pandang yang berbeda, sehingga kita melihat segala sesuatu itu jadi berbeda. Mungkin sebelum Ramadan melihat segala sesuatu susah, tapi kemudian setelah ada jarak pandang, di situ kita akan melihat kemudahan-kemudahan. Dan kita akan banyak menemukan kemudahan-kemudahan dan cahaya-cahaya kesadaran setelah kita berlatih untuk merubah diri kita dari kebiasaan lama menuju kebiasaan baru. Semoga Ramadan kita jadikan sebagai wahana perbaikan untuk memperbaiki diri dengan kebiasaan yang baru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.